CTK. Halo guys, kembali lagi dengan kami CTK. Yes. Jadi saat ini kita untuk episode ke 5. Lima. Jadi hari ini untuk pembahasannya tentang Nyokap. ibu ya. Ibu. Setuju dong. sih. Ibu. Ibu. Ribuan kilo. Anjay. Gue paling sedih sih kalau ngomongin nyokap. Jarak yang Tapi Nyokap gak gue apa-apa. selalu udah di Balikpapan, men. Jauh Semoga- Kalimantan ya? Balikpapan. Semoga beliau diberikan tempat yang terbaik ya. Wah, Brazil. Jadi gimana nih? Dari lu dulu atau dari siapa yang mulai dulu? Dari lu Bang kan? Awan gue- sih, kayaknya Bang Awan. Gue dulu bakal sih. nangis sih kalau Nggak nyokap. apa-apa, nggak apa-apa. Serius, gue bakal nangis. Nangis aja Nggak apa-apa. Serius, nangis gue. Gak apa-apa. Ya mungkin lu bisa ngeliatin nih, buktiin seberapa besar lu sayang sama Sayang orang lu. tua. Gue bakal nangis soalnya tadi aplikasi pinjol nelponin gue mulu. Kan belum tanggal ya? Belum tanggal ya? Lu nangis bukan karena nyokap ya? Bukan. Pinjol, men. Nah, jadi gini. Ya kita pembahasan tentang orang tua ya, lebih ke ibu atau bahasa gaulnya nyokap. Mother. Hah? Mother. I I know. can send your a prize. Jadi kalau menurut lu pribadi nih Bang, nyokap tuh sosoknya seperti apa nih di mata lu? Ya kalau di mata gue sebagai anaknya ya dia sosok paling sempurna lah. Dia yang ngebuat gue yang apa ya, yang Mengajari gue, yang ngajarin gue ya sampai begini bentuknya gitu. Ya walaupun gue maksudnya nggak yang kayak kalian ya yang sampai detik ini masih ada nyokap gitu. Dikala lagi sedih mungkin lagi punya masalah lu bisa cerita sama nyokap lu. Kalau gue lebih kemana ya? Ketika gue sedih ya sekarang gue telan sendiri gitu. Tapi kan ada empok lu juga. Gue ada empok, emang kadang gue suka cerita sama dia sih, cuman kalau buat cerita soal kesedihan kayaknya bukan orang yang tepat sih, karena dia juga punya masalah juga kayaknya. Keluarga. Berarti lo gak mau jadi beban juga ya? Ya minimal kalau gue nggak bisa bantu dia, gue nggak mau bikin susah dia lah. Berarti lu tinggal nyokap lu tuh di usia berapa tuh? Waktu nyokap gue nggak ada itu gue umur berapa lupa, cuman yang gue ingat tuh waktu itu gue kelas 2 SMK. Berarti udah gede juga ya? Udah gede sih. Jadi dari situ lo ada nggak perubahan drastis dari kehidupan lo? Kalau berubah drastis pasti ya, apalagi waktu itu gue ngerasa kayak kehilangan sosok yang gue takutin gitu. Kayak dulu kan gue kalau misalkan gue nakal ada yang gue takutin atau gue nyokap gue. Terus pas gue kelas 2 SMK tuh kayak gue ngerasa wah udah gak ada yang gue takutin nih. Jadi apapun yang kemarin-kemarin gak boleh, yang kemarin-kemarin gue tahan itu gue terabas semua. Tapi dari situ gue mikir ya positifnya sih hal-hal nakal, hal-hal buruk, hal-hal yang gak harus gue lakuin udah gue lakuin sebelumnya. Jadi sekarang nih gue udah dewasa, gue udah punya anak, kayak ya udahlah kemarin Berarti lu nggak penasaran lagi ya? udah gak penasaran lagi. Berarti kalau bisa lu gambar nih nyokap lu sosoknya seperti apa nih di mata lu yang bisa lu gambarin, kalau mungkin bidadari kah, apakah gitu di mata lu gimana nih nyokap lu ini? Lebih dari Kalau bisa lu bidadari- gambarin nih sosoknya seperti apa? lebih dari bidadari sih. Kalau bidadari itu kan cuman kayak fiksi ya, kayak dia bisa nolong kita, tapi gue belum pernah sih kayak lagi lapar terus bidadari ngasih gue makan, gue butuh ongkos bidadari ngasih gue duit. Enggak, beda sama nyokap gue. Kalau nyokap gue lapar kasih makan, gue butuh duit dikasih duit gitu. Jadi kalau menurut gue orang tua gue khususnya nyokap ya segala-galanya sih nggak bisa diungkapin dengan kata-kata ya. Makanya ada orang bilang kasih sayang ibu tuh sepanjang masa. Ya makanya gue lebih rela kayak misalkan nih ya si General buta lah daripada kehilangan nyokap gue lebih rela gitu. Kalau gua. Enggak. Bisa di apple to apple dong. Ya gue nggak mau buta lah dengan lu. Jadi Kalau lu gimana, Dang? Kalau lu gimana nih? kalau Pandangan lu tentang ibu nih, sosok Ibu. ibu nih gimana? ibu adalah belahan jiwa gua. Cakep. Ya dari Ya cinta pertama ya, nak. Hah? Cinta pertama ya. Iya yang Cinta pertama dan cinta sejati sih kalau gue. Iya, jadi dia yang mengajari gua arti kehidupan sih. Ibu gak bisa kata-kata, ibaratnya Gimana? hanya mungkin dengan kata terima kasih aja nggak cukup sih untuk ibu, karena sayangnya ibu begitu besar ke gua gitu kan, sampai dia merelakan kebahagiaannya sendiri demi kebahagiaan anaknya. Betul. Itu yang gua salut nyokap gua. Ibaratnya dia bisa menyampingkan egonya dia lebih
mengutamakan anaknya itu lebih senang dulu, bahagia dulu. Jadi kalau gue bisa menggambarkan ibu gue, ibu adalah bukan mutiara lagi buat gue, tapi nafas gue, jantung gue, karena dia yang mengajari gue dari arti kehidupan, dari gue ini hal yang nggak baik, ini hal yang baik gitu kan. Ibaratnya dulu gue yang nggak mengetahui itu hal yang nggak baik, setelah gue menjalaninya, oh ya benar. Jadi kayak ada saran-saran masukan nyokap gue ketika gue belum memahami hal itu, beliau benar adanya ya. Nah, benar adanya gitu, gue merasakan gitu. Terus jadi nyokap gue tuh adalah nafas gue sih yang bisa gue katakan, karena kayak navigator juga nggak sih, kayak ngarahin lu, kayak sebelum lu nyebur nyokap lu tahu ini bakal basah gitu, kayak lu bakal kotor nih kalau main comberan. Jadi sebelum kita ke comberan udah tahu nih kalau jadi gue kalau nyokap gue denger nih di podcast ini, gue banyak, mungkin dengan kata terima kasih aja nggak cukup sih. Mungkin yang bisa gue lakukan sekarang, gue nggak ngebebani ibaratnya nggak ngebebani di masa tua dia dengan penderitaan gue. Gue pengen membalas kebaikan dia, meskipun pembalasan gue gak akan pernah cukup. Meskipun seumur hidup gue membalasnya itu gak akan pernah cukup, karena gue gak akan bisa seperti nyokap gue. Ibaratnya gengsi sih gitu kan ya, gue laki-laki, jadi gue gak menunjuk kesedihan gue kepada nyokap gue. Gue di sini ibaratnya hanya bisa mengucapkan terima kasih, dan insya Allah gue akan membahagiakan dia dengan cara gue sih. Itu nggak insya Allah sih, harusnya harus sih. Itu yang akan gue lakukan meskipun nanti gue sudah berkeluarga sih. Hal yang wajib, kenapa juga gue saat ini berat untuk melangkah, bukan gue nggak mau, tapi agak berat untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Salah satunya gue mau kebagi gitu. Ibaratnya gue takut nanti kalau gue sudah menikah, apakah gue bisa tetap membahagiakan beliau. Tapi sebenarnya pasti bisa-bisa aja, cuman kekhawatiran gue bisa apa enggaknya gitu. Itu sih. Kalau lu sendiri gimana Bang Robi? Kalau gua pribadi sih, sosok ibu tuh menurut gua itu udah kehidupan gua sih sebenarnya. Kalau lu bilang seberapa penting orang tua gua, mungkin sepenting hidup gua sekarang. Karena gua ngerasa, karena gua dilahirkan di keluarga yang broken home juga kan, gue ditinggal bokap gue waktu gue kecil. Jadi sejak gue umur 5 tahun sampai sekarang, itu semua kebutuhan gue yang cukupi itu nyokap gue. Mulai dari gue nggak tahu apa-apa sampai gue sekolah SD SMA, jadi segala kebutuhan gue itu dicukupi sama orang tua gue, yaitu mama gue tadi, tanpa ada bantuan dari bokap gue ya. Karena broken home ya Bang. Ya, dengan cara mama gue gimana, dengan cara dia ya gimana bisa menghidupi anaknya. Mungkin dengan cara berjualan keliling kampung di atas terik matahari, hujan, itu udah biasa. Dia yang penting saya ataupun dia itu bisa makan gitu, bisa cukup untuk makan hari itu. Jadi kalau gue bilang perjuangan ibu gue itu sejengkal pun nggak bisa gue balas dengan cara apapun. Gue kalau ngomong ibu nih gue nggak bisa sebenarnya. Jadi gue ngerasa, karena gue batin gue gimana ya? Oke. Mungkin dengan lagu. Ya mulai. Buka album biru. Jadi kalau lu bicara bicara tentang ibu, mungkin ibaratnya ada rasa sedih yang timbul ya, karena gue sangat melihat dan mata kepala gue gimana perjuangan dari ibu gue besar gue. Dari gue ditinggal bapak gue di umur 5 tahun sampai sekarang, itu perjuangan ibu gue, wah, effortnya sangat besar itu. Gimana gue bisa cukup dari gue SD sampai SMA sampai SMP SD SMA sampai sekarang. Orang tua gue tuh nggak pernah putus memberikan gue motivasi, ya kan, hal baik buat gue. Jadi kalau lu tanya seberapa besar sayang gue ke nyokap gue, itu nggak bisa gue ungkapkan. Nggak ada kata-kata yang bisa. Nggak ada ukurannya juga. Ukurannya. Mungkin selama ini gue pribadi nggak pernah ngomong nih sama orang tua gue kalau gue sayang sama orang tua gue. Mungkin di sini waktu
waktunya gue ngomong kalau gue tuh sayang banget sama orang tua gue, sama ibu sama mama gue ya, karena berkat mama gue bisa berdiri di sini, gue bisa nyampe ke kota besar ini jadi mama gue juga. Berkat perjuangan mama gue besarin gue, mengolahin gue sampai gue dewasa. Jadi itulah hal tersebut yang membentuk karakter gue. Karena gue tahu gimana pahitnya nyokap gue hidupin gue, makanya gue berpikir setiap yang gue lakukan itu gue banyak pertimbangan. Gue takut nanti kalau salah langkah mungkin nyokap gue kecewa, apalagi gue udah punya adik-adik juga, kan gue ibaratnya jadi panutan buat adik gue. Jadi setelah kalau gue salah langkah berarti gue nggak bisa dong, gagal dong jadi kakak dong. Begitupun orang tua gue mungkin mengharapkan gue untuk menjadi anak yang lebih baik, karena gue nantinya yang akan mengganti orang tua gue kalau orang tua gue nggak ada untuk membimbing adik-adik gue. Maka dari itu gue pribadi pun berupaya di sini di kota besar ini untuk membenahi kehidupan gue agar kelak ketika gue bisa berdiri di kaki gue sendiri. Jadi ketika ada saudara gue yang minta bantuan, gue nggak merasa beban karena gue alhamdulillah dicukupi gitu. Maka dari sekarang dari muda gue berusaha untuk gimana bisa berdekat dengan kehidupan gue. Kelak ketika adik-adik gue membutuhkan gue, karena kebetulan gue masih kecil ya, kelak mungkin 2 atau 5 tahun ke depan. Jadi gue bisa setidaknya mengurangi beban orang tua gue. Memikul lah gitu beban orang tua gue. Karena kebetulan gue cowok semua. Mungkin dari 5 orang pasti ada salah satu mungkin yang kehidupannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Setidaknya gue sebagai kakak bisa membantu gitu. Walaupun gak secara ekonomi, mungkin secara pemikiran, karena gue tinggal di kota besar, punya pengalaman mungkin banyak gitu, sebuah gitu. Jadi gue sama orang tua mama gue ini sayang banget. Mungkin sama kayak lu semua deh, sayang sama mama lu seperti apa. Sama kayak gue. Lalu gimana Ki? Apa kesan yang bisa lu gambarkan? Kalau sih bakal nangis sih kalau dia bakal nangis kalau ceritanya. Gak apa-apa, nangis aja Ki. Itu hal-hal biasa. Ya sih, gue sih sebelumnya mungkin emang gue tuh orangnya kalau sama ibu tuh sedikit gengsi ya kalau nama orang tua. Ngungkapin gitu ya, sama kayak gue Ki. Gitu. Kita nggak berani ngungkapin. Karena ada kesempatan ini mungkin gue sebelumnya pengen ngucapin banyak beribu-ribu terima kasih buat mama. Ini manggil nyokap lo Ki? Hah? Manggil nyokap? Oh mama. Lu bang apa bang? Mama. Lu Nal? Manggil nyokap lo apa? Mama. Harus pakai mama harus gitu ya. Aci. Terus Mama. Terus gitu. Jadi tadi gue terima kasih buat mama gue yang sekarang di kampung. Karena kita tuh setiap orang tua tuh setiap didikan orang tua pasti beda-beda. Dengan tujuan sama. Benar. Tujuan sama sebenarnya. Jadi galaknya orang tua kita, cara didik orang tua kita, ya yang tahu cuman ruang lingkup keluarga kita. Yang sampai sekarang gue bener-bener ingat orang tua gue tuh emang bener-bener emang kita tuh dihidupin dengan keadaan yang ekonomi bener-bener Pas-pasan lah ya. Karena emang kalau dari segi mama itu kerja kan emang belasan tahun honorer per bulan itu gaji per bulan itu cuman 300.000. Sukarelawan berarti. 300.000 dia per bulan. Sekarang alhamdulillah udah PNS. Jadi gajinya itu 300.000 per 3 bulan. Rapel gitu ya. Jadi enggak 300 kali dirapel ya? 900. Oh gitu. Dirapel Jadi gue tuh emang mungkin harmonisnya keluarga itu selalu pecah tentang ekonomi sih. Jadi kayak kebutuhan gitu ya. Benar. Kita kan kalau SMP atau SMA kan pulang sekolah capek-capek. Terus kita namanya anak pulang sekolah capek-capek, yang kita buka rumah pertama kali apa? Pasti wajan. Kita lihat lauk. Cuman kalau keadaan rumah nggak ada lauk itu lagi, pasti kan kita namanya masih kecil belum ngerti apa-apa, marah. Ini apaan ini? Kan ya mama kita ngomong ya alhamdulillah ini kan istilahnya lebih dari cukup dibandingin sama orang di jalanan. Makan masih syukur ada. Cuman gue sebagai namanya anak kecil nggak ngerti apa-apa, kok gini nggak layak, maksudnya ini nggak pantas buat di inilah makan, karena makan siang kok setiap pulang sekolah makannya nasi goreng. Menurut orang mungkin enak, cuman kalau menurut kita nasi goreng itu orang tua kita emang bener-bener nggak ada ya. Kalau kita mikir sekarang, kenapa orang tua masakin anak buat nasi goreng seminggu full nasi goreng, berarti kan emang ada yang dimasak. Itu dong sih yang bikin gue sedih. Jadi itu bener-bener yang paling gue inget banget sih. Jadi gue makan nasi goreng dengan kayak makan keadaan yang emang apa adanya. Itu nyokap pernah bang emang bener-bener nggak ada beras, itu kayak minjem. Jadi di kampung itu ada yang namanya minjem beras kiri kanan. Jadi minjem kayak
berarti menyambut tetangga lah ya, menyambut tetangga gitu, segitu pahitnya gitu ya. Terus gak apa-apa Ki, sabar Ki, kan setidaknya kan lu udah bercerita nih, kan itu motivasi buat lu ke depannya kan, gimana lu bisa bangkit, bisa merubah kehidupan lu, nyokap lu gitu. Tapi bersyukurnya kalian bertiga masih ada sosok orang tua. Maksudnya walaupun sekarang nih kalian sedih, kalian masih bisa nih nunjukin, masih bisa Mengekspresikan lah ya. maksudnya masih kayak next gue pengen beliin nyokap gue ini, pengen nyenengin nyokap gue ini, kalau gue udah nggak bisa. Jadi ketika gue sedih, seneng, gue punya duit atau nggak punya duit, ya gue nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Bedanya gue itu. Makanya bersyukur kalian kalian masih ada sosoknya lah. Ketika detik ini pun kalian kangen, kalian bisa video call. Kalau gue nggak bisa. Jadi intinya sih jangan menyanyiakan yang Itu yang Terus gue gimana pengen Ki sampein. selanjutnya? Jadi kalau gua tuh sih sisi positifnya nyampe sekarang didikan orang tua gua sih makan apapun gua nampung. Jadi dikasih orang ini, mungkin ada orang kan kalau dikasih makanan, lu ngasih makan bekas pilih-pilih. Kalau gua sih alhamdulillah nampung, bukan kelaparan ya, cuman kayak emang udah terbiasa. Jadi udah wajir ya. Iya benar. Jadi Biasa hidup sederhana hidup gitu ya. sederhana. Jadi orang lagi makan ikan masih ada sisa ekornya, daripada dibuang ya udah mending gua makan gitu. Nggak Tulangnya juga. Kucing kali kan. Maksudnya kayak minyak-minyaknya juga dimakan. Jadi itu sih. Minyak-minyak yang Jadi berarti pahit-pahitnya bisa orang tua gua itu nggak adanya orang tua gua itu lebih baik dia emang Sedih, malu kan? buat meminjam daripada anak kelaparan. Jadi gue ceritain tadi emang bener-bener itu real, nyokap pernah minjem beras 1 atau 2 Tapi cangkir dikasih? ke tetangga, dikasih. Jadi emang mungkin nyokap nggak ada pemasukan, emang nggak ada uang, terus anak tadi emang mungkin ngamuk-ngamuk, nggak ada makan, nggak ada apa, ya mungkin orang tua ya nggak ada yang bisa dilakuin, ya itu minjem sana sini. Itu sih yang emang bener-bener terjadi. Jadi Tapi lu sebesar apa sayang lu sama nyokap lu gitu? Kan mau mendeskripsikan nyokap lu gitu kan. Tapi untuk sayang lu apa yang lu bisa gambarkan? gue sih kalau masalah gimana ya, benerin kata kalian tadi, buat ngungkapin rasa sayang itu mungkin nggak bisa Nggak ada diungkapin dengan kata-kata kata, yang bisa ya? bener. Jadi emang Deskripsikan itu ya. kalau dibilang yang sayang emang pasti sayang banget, cuman emang rasa sayang nyokap gua ke gua tuh mungkin dengan perilaku kasar, karena buat ngedidik juga kan. Gua pernah itu emang waktu di zaman gua sekolah, gua tahu nyokap gua kan mungkin sesama guru kalau lihat anaknya bolos atau apa kan mungkin shock juga. Itu nyokap pernah kejadian datang ke sekolah SMA, nyampe ngelempar batu. Itu gue lagi ngerokok sama anak-anak, ada orang 8 dilempar batu sambil pingsan. Di situ gue bener-bener kayak wah, gue emang merasa bersalah banget. Nyokap sampai nyamperin ke sekolahan, sampai ngelempar batu, mau kena siapapun itu sampai pingsan, berarti kan emang bentuk kekecewaan orang tua. Itu bener-bener gue emang jadi udah ngancurin harapan dia lah ya. Itu Bang. Jadi cuman kalau dipikir-pikir kayak gue merantau ke Jakarta, gue sampai ditemenin sampai dia, berarti kan rasa kepedulian Itu nyokap bentuk sayangnya ya. besar banget. Itu sih gue emang terima kasih sih buat nyokap gue sih. Tapi nyokap gue kalau bilang kasar juga nyokap gue kasar sih. Emang dia cara didiknya juga gitu. Wah, kasar keras. Keras ya. Kalau kasar nyiksa dong. Iya sih. Enggak, maksudnya gini, kalau kayak gue pernah dulu berantem sama adik gue, kayak gue nggak bisa ke bareng adik gue, terus gue dipukul pakai sapu. Padahal yang salah adik lu ya. Sering gitu kenapa ya? Kalau gue juga pernah salah sih. Gue juga pernah salah. Sebenarnya sih itu karena lu yang paling gede sih. Berarti kan harusnya lu yang ngalah gitu kan. Tapi karena lu nggak sama kayak Adil, maka lu Kayak gue dulu kan, kalau gue marah kan gitu. kalau gue Bukan kan berarti dulu, nyokap nggak sayang ke lu juga. Harusnya kan sebagai kakak kan harus ngerti kan, ini adek lu, jangan lu lawan gitu. Kalau gue kan nggak ngerasa itu, waktu itu kan gue, mama gue itu kan lama single parent. Jadi gue dapat adek itu ketika gue udah kelas 6 SD. Pas penolakan ya, Bang. Jadi gue dulu gue sempat berpikir gue gak bakal punya adek. Ngerti nggak lo? Karena terlalu jarak itu jauh banget. kayak bahasa sekarang tuh kayak gagal bontot gitu. Nah, iya benar. Gagal bontot. Tapi setelah itu adek gue 4, 5 sama gue sekarang. Jadi 9. di waktu gue mulai sekolah SD sampai gue kelas 6 SD, gue berpikir gue bakal sendiri terus. Jadi gue cari hiburan yang mungkin sama teman-teman tetangga gue. Karena nggak ada keluarga kan selain mama gue. Lagi mama gue single parent juga. Jadi mama gue sibuk cari duit, ya kan, pagi siang sore jualan. Nah, gue cara mengisi waktu gue pulang sekolah, gue main sama tetangga gue main ke sawah, gue main ya nama kampung ya, ke sawah, ke pantai ya kan, ke sungai. Jadi begitu masa-masa kecil gue. Cuman gue tuh kalau lagi senengnya keluarga gue tuh ya, ada kan kalau orang lagi yasinan ya malam-malam, kayak orang tua bapak nih tahlilan ya.
terus pulang tengah malam jam setengah 10, setengah 9 bawa kayak apa kalau bahasa Besek, gue tuh besek. berkat. Berkat, ya. Jadi nasi yang di dalamnya udah banyak lauk. Iya. Itu bener-bener gue 3 bersaudara itu yang bener-bener nunggu tuh pintu. Oh, iya. Jadi dengan adanya makan itu bisa lihat kita ketawa. Seneng Iya. banget. Iya. Jadi makan-makan. Nah, itu momen ya. Momen bener-bener momen. Berarti lu doain tiap malam ada yang meninggal ya. Enggak juga. Enggak, maksud gua tuh kayak orang tua gitu emang kita mikirin nih nungguin sampai bapak belum pulang-pulang. Tapi lu nggak kenapa nggak pikiran ikut bokap lu aja? Kan masih kecil itu pikirannya. Nggak apa-apa kali, kan anak kecil Masih anak kecil gede doang. boleh dapat besek juga. Boleh ya? Boleh. Tergantung lah kalau yang pelit mah. Iya lu. Berarti segitu ini ya, Kia, segitunya hidup lu dulu ya, Kia. Iya. Kalau gue tuh hal yang paling sedih itu dulu Bener. waktu gue kecil ya. Ada jadi tuh di rumah gue ada orang kaya lah satu. Cuman dia doang tuh yang punya PS nah. Jadi Siapa? ada, gue nggak mau nyebutin lah. Jadi tuh dia punya PS di kampung gue tuh yang punya PS cuma cuma dia. Umur gue tuh seumuran gue. Jadi tuh pada datang pada main PS di rumah dia. Ya, Nah giliran gue tuh dikunciin, jadi di misalnya Bisa. di apa sih dikunciin Nggak apa disuruh tutup masuk. lah ya. Iya, ditutup. ya. Terus Nggak disuruh masuk. gue nggak boleh masuk, bukan Kenapa? nggak disuruh, jadi cuma kayak Kasihan. Nyomot kali. doang. Rame kali ya. Atau Wah, gimana rame. emang nggak boleh lu? Sering nyomot kali. Apa? Lu sering nyomot kali kayak sering ngambilin barang orang. Gue cuma ngambil duit doang. Duit bapaknya 300. Jadi tuh gue cerita sama nyokap gue sama tapi mau main di sini nggak boleh, mau ke sini nggak boleh, mungkin nyokap gue sedih kali ya. Terus kayak gue dibeliin PS tuh, sama dibeliin PS1. PS1. PS1 dulu, Iya. PS1 buat main. Terus teman gue datang main, Nggak terus gue boleh. sewain, Oh. gue ternyata jadi rame. Terus besok gue beli lagi beli PS2, beli PS3. Ini bisnis ya? Jadi rental. PS3. PS3, dulu ada PS3. Hmm. Jadi di rental. Kalau dulu gua untuk main PS ya Wan ya sedih banget gitu. Ibaratnya gua yang kemarin gua pernah ceritain gitu kan, gua tinggalnya sama kakek gua, nenek gua gitu kan. Oh Gua yang tua itu. Terus yang buat tayangan. Terus ibaratnya gua mau main PS gitu. Kalau di kampung itu kan dulu zamannya cari rongsokan kan. Terus cari rongsokan untuk ke rumah orang. Gua pernah tuh. No. Jadi cari rongsok untuk main PS Wan. Jadi saat terus jual gitu. jual nanti malam minggu gua sampai nginep di tukang PS-nya. Nginep sampai paginya tuh main PS. Jadi untuk main PS sampai segitunya gitu. Sampai kadang gua jualan es balon ataupun kadang juga gua kalau di sana tuh ada penampung krotok. Gua cari Oh krotok. nih semut. Iya, telur semut. Jadi kan telur semut dibayarin sekilonya 15.000. Tuh main PS tuh gua sedih banget kan. Terus kalau kita berngacok ke nyokap lagi gitu ya. Nyokap nih menurut gua memang bener yang teman-teman bilang ya. Mungkin ada beberapa yang berbeda untuk cara Mendidiknya, mungkin tujuannya sama kan. Intinya tujuan mereka tuh baik gitu kan. Nah mungkin sama ya kita dulu mungkin awal-awal kok nyokap gue beda gitu ya. Benar sih? Gue pernah mikir gitu. Iya juga. pernah. Apalagi pas gue dipukulin. Kok nyokap gue bawel banget, kok nyokap dia kayaknya enak banget gitu kan. Iya. Kok perhatian banget sama nyokap ya, sama anaknya sayang banget. Kok enggak sih malah Bandingin ya. kita malah dibandingin. Iya, Tapi padahal tapi sejak sekarang nih gue Baru berasa ya? gitu kan. Mungkin dia justru nyokap gue ini sayang banget sama aku, makanya perhatian dia seperti itu, sampai segitunya dia perhatian. Ibaratnya meskipun dia berkali-kali kita kecewain gitu, kita buat kecewa, tapi tetap aja dia akan balik lagi. Jadi ibaratnya dia akan memaafkan kita. Untuk disitulah nyokap posisinya sangat-sangat berperan di kehidupan gue. Apalagi kan gue broken home gitu, untuk membesarkan gue ini dia survive banget. Jadi mau untuk jajan gue atau sekolah gue dia sangat-sangat kerja keras lah ya. Baik banget untuk itu. Jadi gue acungin buat nyokap gue yang di rumah. Thank you very much. I love you mama. Nah itu sih kalau dari gue sih, intinya itu banyak hal-hal yang dulu gue anggap apa sih namanya, kok beda ya, kok keras ya, tapi sekarang gue baru menyadari, oh nyokap gue ini sayang banget, perhatian sampai spesifik itu sih kalau gue. Ya kalau gue karena nyokap gue kan dulu sering mukulin kaki gue pakai kayu kan, pakai sapu. Jadi gue sekarang berasa kalau kaki gue lebih kuat.
Kalau Bang Robert golok katanya. Lebih golok lu. Mampus dong. Tapi waktu Kalau nyokap, gue sih nyokap lu ada nggak sih Gue kayak galak sih. sering ini nggak sih apa namanya? nyokap gue tuh galaknya waktu gue kecil karena gue juga bandel kan. Gue pernah dikejar di sekeliling kampung. Kita sekeliling kampung gue sampai gue kabur ke tempat tante gue. Gue ngumpet di situ. Saking gue takutnya. Ya karena kebandelan gue juga. Gue orangnya iseng. Waktu kecil gue suka iseng. Bahkan gue pernah ketapel kepala orang tuh. Orang lagi mandi gue ketapel kepalanya. Sampai orangnya langsung temen sama nyokap gue sama nenek gue minta ganti. Kepalanya benjol kena batu. Nyamperin ya ke rumah. Iya, nyamperin ke rumah nih kerjaan anak lu gitu kan. Jadi gue mecahin kaca orang. Pernah juga ketapel gue. Jadi kalau bandel gue mungkin kayaknya wajar-wajar dah orang tua gue marah segitunya. Karena kan ya wajar aja orang tua gue capek cari duit kan. Tiba-tiba pulang kerja dapat kabar anaknya begini. Ya wajar dong. Dia capek-capek, dia tiba-tiba dapat berita begitu. Cuman gue ambil positifnya sekarang. Kalau nyokap gue nggak begitu, gue nggak bakal sedih. Karena nggak bakal begini pemikiran gue dan cara gue memandang gue terhadap hidup ini. Gitu. Jadi benar. Jadi benar nggak? Jadi kalau karena tapi itu yang fakta sih. Fakta. Kayak gue nih, gue kadang suka maning-maningin orang tua gue gini kok orang tua gue kasar. Cuman gue lihat temen gue yang tadi dididik dengan kayak kelembutan, apa yang dipengen. nggak bakal dibeli. jadi. Cuman setelah gue udah gede nih, gue emang udah terbiasa hidup mandiri ini. Keras gitu ya. Mereka emang udah nggak jadi apa-apa. Benar. Teman-teman gue yang mungkin berasal dari keluarga yang serba ada ya, berkecukupan yang dengan cara didiknya mungkin memanjakan secara materi, secara kasih sayang. Sampai saat ini nggak jadi apa-apa. Itu benar-benar terjadi loh. Jadi kalau gue pribadi mungkin didikan begitu yang bikin gue punya komitmen nih ke depan. Gimana gue besok dewasanya gue bisa lebih sesuai dengan yang diharapkan orang tua gue itu gitu. Iya kayak kemarin gue juga, ini gue ngalamin belum lama ya. Gue punya teman kecil. Gue lihat ya bukan gue lihat maksudnya kita bisa, gue tau lah kecilnya dia dulu hidupnya kayak gimana, mewahnya kayak apa, santainya kayak apa. Ketika orang-orang kayak gue sendiri nih mainan tuh harus ganti-gantian sama adiknya. Kalau dia kayak adiknya dibeliin, abangnya dibeliin gitu. Cuman ya emang itu kan kapasitas orang tuanya ya, kemampuan orang tuanya. Ketika dia udah ditinggal sama orang tuanya, dia nggak bisa kembang sendiri. Maksudnya nggak kayak kalau kita kan struggle kan, kita ya udah biasa hidup susah, gimana caranya bisa seneng. Nah kalau dia nggak kayaknya kayak gitu, mungkin karena terbiasa seneng, jadi dia bingung bagaimana ya harus dapetin ini nih. Belum lama deh gue ngechat gue gitu duit. Ya kata gue, lu mau pinjam berapa? 200. Ya udah, mana rekening lu? Kita cari pinjaman bareng-bareng. Lu juga gak ada duit. Gue juga sama. Ini terakhir nih ya. Boleh dulu apa yang meluka yang lu ucapan terima kasih seperti apa yang mau lu ungkapin ke orang tua lu? Ucapan terima kasih ya buat orang tua, mama dan papa, mungkin terima kasih udah ngedidik selama sampai saat ini 26 tahun. Mungkin untuk saat ini saya pribadi belum bisa membahagiakan kedua orang tua, cuman mungkin kedepannya akan bisa. Itu sih harapan yang pertama. Jadi mungkin untuk saat ini karena belum bisa ngasih apa-apa, terima kasih aja sih semesta besar. Kalau mana? Kalau gue bingung mau ngomong apa, nyokap gue kan di balik papan. Doain aja sama orang terdekat lu sekarang dah, yang pengganti nyokap lu kan empok lu. Ya buat pengganti nyokap gue sekarang ya istri gue sih. Istri gue yang ngebilangin gue salah, istri gue yang ngebanggain gue kalau gue benar, istri gue yang sabarin gue ketika gue lagi kacau, istri gue yang bikin gue semangat ketika gue lagi terpuruk gitu. Makanya pelajaran yang gue ambil dari nyokap, dia kan orangnya agak keras ya, berarti keras ya bukan kasar ya. Jadi ketika menyelesaikan masalah kayak istri gue lagi marah nih, jadi gue peluk dia, gue pegang lehernya, gue sikut. Maaf dong. Gue dengkulin, bu. Tapi nggak sampai patah, paling di berdarah doang. Fitting. Enggak gue piting. Jadi pas udah dia pada belakang, gue pukul pakai balok. Tapi kalau ada balok, tapi kalau kadang sih pakai ini garpu lehernya. Mampus dong. 2 kali. Iya. Kalau lu gimana? Kalau lu gimana nih? Ucapan apa yang mau lu ungkapin ke nyokap lu?
satu kata sih, Apa tuh? malaikat. Malaikat tanpa sayap ya, Nara. Deh, siapa sih? 3 kata dong gitu. Malaikat maksudnya kan malaikat, Iya. malaikat tanpa sayap. Iya, berarti dia malaikat yang dikirim Tuhan untuk gua. Baik itu dalam keadaan susah atau senang. Gimana sih? Kalau gua pribadi, gua ngucapin terima kasih banyak buat nyokap gua yang telah mendidik dan membesarkan gua dengan dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, tetap memberikan yang terbaik buat gua. Dan karena didikan beliaulah gua sampai bisa berdiri di sini, punya komitmen seperti ini dari ajaran dari orang tua gua juga. Jadi orang tua gua itu adalah panutan gua sebenarnya. Dalam gua melangkah itu pasti gua terus membawa nama orang tua gua, bawa pesan dari orang tua gua. Jadi apapun yang gua kerjain itu semuanya itu yang gua pikirin yang pertama orang tua gua dulu. Gimana orang tua gua nggak kecewa gitu dengan putusan gua gitu. Jadi untuk mama gue mungkin selama ini gue nggak pernah ngungkapin rasa sayang gue, karena ya mungkin karena gue juga anak cowok ya, anak pertama juga. Jadi untuk ngungkapin itu kayaknya gimana gitu. Gue ngerasa gengsi atau gimana ya. Mungkin di depan kamera ini gue berani ngungkapin kalau gue benar-benar sayang sama nyokap gue yang telah membesarkan gue, dan gue akan berusaha untuk menjadi anak yang baik buat nyokap gue dan sekaligus menjadi kakak yang baik pada adik gue. Kelak mungkin doain hidup gue atau sehat-sehat terus, lancar segala urusan gue, dan doain yang terbaik juga buat nyokap gue, panjang umur dan Amin. selalu dilindungi sama orang baik. Amin. Dan kelak semoga apa yang belum tercapai diberikan jalan yang baik oleh Tuhan untuk cepat mencapainya. Begitupun gue pribadi, gue berharap gue bisa lebih memberikan yang terbaik buat orang tua gue, buat adik-adik gue. Karena gue tahu gue anak pertama, mungkin pembuka jalan lah buat orang tua gue. Gimana kalau gue hidup gue bisa berhasil, setidaknya adik gue bisa ngikut juga. Makanya buat orang tua gue, I love you full, forever. Jadi itu untuk cerita kali ini teman-teman semua. Ini lebih ke sharing momen aja. Satu lagi nih buat bapak gue. Bapak ya. Bapak gue, bapak kandung gue ini ya, yang mungkin tidak banyak berpartisipasi dalam membesarkan gue ucapkan terima kasih juga nih. Karena kalau nggak ada bapak gue juga nggak ada. Dan gue tidak pernah menyesali apa yang terjadi di kehidupan gue. Karena menurut gue itu mungkin jalan hidup gue. Semoga bapak gue juga dilindungi sama dilindungi sama orang baik juga, panjang umur, sehat selalu, dan semoga mendapatkan kebahagiaan yang lebih di keluarga yang sekarang gitu. Dan masa tuanya menjadi masa tua yang bahagia gitu. Jadi beberapa gue gak pernah dendam sama bapak gue tetap menjadi anaknya dia, dan bapak gue tetap gue akui sebagai bapak gue. Ini kan nama kakak gue Yuli, nama adik gue Rian. Buat bapaknya Yuli sama bapaknya Rian, fuck you. Enggak, dia bukan bapak gue. Dia bapaknya Yuli sama bapaknya Rian, fuck you. Gue tambahin deh, Fakih. Beda dong. I love you mom. Nyokap gue yang kemarin baru ulang tahun, betul baru ulang buat mama. Happy birthday, panjang umur, semoga rezekinya selalu dilancarkan, selalu dipermudah segala yang apapun yang dilakukan, dan semoga jadi ibu yang baik buat kita. Amin. Jadi buat nyokap gue ucapin selamat ulang tahun. Mungkin selama ini dari lahir gue gak pernah ngungkapin nih, Iya. karena gue gimana ya, gue gak biasa aja gitu. Mungkin ini waktunya gue ngungkapin selamat hari lahir. Semoga orang tua gue tetap menjadi orang tua terbaik, Amin. sehat secara fisik dan mental, Amin. Amin. tetap menjadi orang tua yang kuat dan kebanggaan buat anak-anaknya. Amin. Buat mamanya Rizky sama mamanya Bang Robi, tetaplah jadi mama-mama. Nggak mungkin bapak-bapak. Kalau gue ulang tahun juga nih. Ulang tahun Kapan? tetangganya. Tetangga. Pokoknya kita ini cinta mama ya. Ya. Cinta ya. Buat bapaknya Rian sama bapaknya Yuli, fuck you. TTK
CTK